93,1 via Radio FM. Hai Sobat Via, balik lagi di channel aku kali ini. Nah, gimana nih lebarannya? Pasti masih pada di kampung halaman masing-masing ya. Tetap hati-hati dan have fun ya sama liburannya. Oke, di sini aku bakal puterin lagu yaitu dari Juicy lagi ya, Juicy Lucy lagi. Nah, ini judulnya tentang lampu kuning ya. Jadi kalau misalnya udah lampu kuning itu kan artinya hati-hati ya. Jadi udah deh, gak usah dilanjutin lagi ya. Oke deh, coba kita putar aja ya. 12 check it out. Dengan kemeja hitam andalan, benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran, rindu tak kesampaian. Mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku. Hati-hati kecewakan menunggu. Lagu lama yang aku tahu, kali ini apa lain dari yang kemarin. Tak mau ku dengar peringatan, benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran. Benar yang kata orang, mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku. Hati-hati kecewakan menunggu. Lagu lama yang aku tahu. Maju sebelum jatuh, tak jera dari dulu, gelisah makananku. Iya ku tahu itu mengapa, padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku. Hati-hati kecewakan menunggu. Sudah tahu hanya sepihak rindu, masih coba lempar dadu peruntunganku. Gegabah nomor satu, paling menangis seperti dulu. Lagu lama yang aku tahu. Lupa buta atau ku batu. Mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku. Hati-hati kecewakan menunggu. Aduh, jangan ya Sobat Via. Kalau udah lampu kuning, jadi aku saranin udah deh berhenti aja ya sebelum ya lampu merah. Oke, kita lanjut ya Sobat Via ke review materi. Oke, kali ini review materinya yaitu dari kelompok 2 ya. Jadi pertemuan kemarin itu kita melakukan presentasi secara online ya atau daring. Karena beberapa dari kita itu udah mudik, tapi ya mau gimana lagi ya, namanya tugas, jadi harus tetap kita kerjain. Oke, di sini aku bakal ngebahas tentang radio dalam perjuangan kemerdekaan.
Ya, jadi yang kita tahu ya, seperti yang kita tahu, radio itu udah ada ya Sobat Via semenjak sebelum kemerdekaan juga udah ada radio itu ya. Jadi bisa dibilang radio itu cukup sebagai alat informasi yang cukup tua ya. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, radio menjadi alat penting dalam menyebarluaskan berita kemerdekaan. Nah, yaitu salah satunya peristiwa penting. Nah, di sini ada ya beberapa peristiwa penting tersebut. Nah, yang pertama yaitu pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, berita proklamasi kemerdekaan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia atau RRI yang sebelumnya merupakan bekas stasiun radio Jepang. Siaran ini juga menjadi momen penting dalam sejarah radio Indonesia, menandai awal penggunaan radio sebagai alat komunikasi nasional. Meskipun menghadapi tekanan dari pihak Jepang, para tokoh perjuangan berhasil menyiarkan berita kemerdekaan. Nah, mengantarkan pesan ke seluruh pelosok negeri. Jadi, radio ini sudah ada ya pada zaman kemerdekaan ya. Mungkin sebelumnya juga sudah ada. Nah, alat komunikasi radio ini penting sekali untuk menyebarluaskan ya informasi-informasi penting, terutama pada saat Indonesia ini merdeka. Dan yang kedua, pada tanggal 11 September tahun 1945, Radio Republik Indonesia resmi berdiri dengan tokoh-tokoh seperti Jusuf Ronodipuro dan Maladi yang berperan penting dalam siaran radio perjuangan. Nah, RRI ini menjadi wadah untuk menyebarkan berita, menggalang dukungan rakyat, dan mengkoordinasikan perlawanan terhadap penjajahan. Nah, Radio Republik Indonesia juga menjadi simbol perjuangan kemerdekaan, mempersatukan rakyat Indonesia dalam semangat nasionalisme dan perlawanannya. Melalui siaran radio, pemerintah Indonesia dapat menyampaikan informasi kepada rakyat dan dunia internasional, sekaligus memobilisasikan semangat perjuangan rakyat melawan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Juga pada masa Orde Baru di tahun 1966 sampai dengan 1998, radio di Indonesia mengalami kontrol ketat dari pemerintahan. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, namun juga berdampak pada pembatasan kebebasan pers dan akses informasi bagi masyarakat. Yang pertama yaitu monopoli berita, yaitu radio hanya diizinkan menyiarkan berita dari pemerintahan melalui RRI atau Radio Republik Indonesia. Siaran berita politik yang berbeda dari kebijakan negara dilarang keras. Hal ini bertujuan untuk mengontrol narasi publik dan memastikan bahwa pemerintah memegang kendali atas informasi yang diterima masyarakat. Yang kedua, yaitu adanya aturan ketat untuk radio swasta. Meskipun muncul banyak radio swasta, mereka tetap diawasi ketat oleh pemerintah. Radio swasta harus mengikuti aturan yang ketat, termasuk pembatasan konten dan juga jenis radio siaran yang diizinkan. Dan yang terakhir di sini ada sensor dan pengawasan. Pemerintah menerapkan sensor ketat terhadap konten radio, termasuk berita, musik, dan program lainnya. Setiap siaran harus disetujui oleh Badan Sensor Pemerintah, yang dimana berwenang untuk memblokir atau mengubah konten yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Oke Sobat Via, segitu dulu ya review materi kali ini ya. Next time ada lagi. Oke, jadi tetap ditunggu, jangan bosen-bosen ya. Selamat berlibur. Nanti kita kembali lagi, siap-siap untuk menjelang UTS. Oke, see you, bye-bye. Tetap di
93,1 via Radio FM. Mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku. Bahaya di depanku, hati-hati kecewakan